Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Delia Yuisa Putri. Saya belum awalan. Assalamualaikum, ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Delia Yuisa Putri dari Perguruan Tinggi STIMIK IKMI Cirebon, Program Studi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 322-11467. Seperti yang sudah-sudah, di sini saya akan mengerjakan tugas SOJD, Sistem Operasi Jaringan Dasar, untuk pertemuan yang ke-10. Pertemuan ke-10 ini, di sini saya akan mempraktekkan praktikum tentang pipa dan pengalihan baris perintah. Oke. Di sini itu cukup banyak langkah-langkahnya, tidak sedikit. Seperti biasa, memang langkah-langkahnya cukup banyak ya di sini ya. Untuk ini itu langkah-langkahnya sekitar 14 langkah-langkah. Kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu gunakan simbol redirection bersama dengan perintah echo untuk mengarahkan output dari output normal st dot ke terminal ke file ya. Kita ketik saja langsung echo ini hello world salah, bukan ya, w ya, WRLD. Tutup, enter. Kemudian kita ketik echo lagi, ada hanya ya, echo. Kemudian kita ini hello world. Kemudian nah ini tuh pakai ini ya, my message. Kemudian kita enter, kita cut my message. Kita enter. Nah, sudah muncul. Perintah pertama menampilkan pesan start ke terminal ya teman-teman. Untuk langkah yang kedua ini menggunakan simbol yang sama untuk redirect st dot content file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Kemudian kita ketik saja langsung echo ini greetings. Nah, seperti ini my message ya. Message. Enter. Cut my message. Kita enter. Oke, sudah ketemu. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga bisa menghindari merusak file dengan menggunakan alih-alih simbol yang seperti tadi, dengan menggunakan simbol yang seperti tadi tapi ada dua ya simbolnya ya, menambahkan ke file. Oke, langsung saja kita jalankan direktorinya. Cut my message. Kita enter. Kemudian kita echo ini, how are you? I am fine. Kemudian kita seperti tadi tapi dua ya, kita ketik my message di belakangnya. Enter dulu. My, bukan enter ya, spasi ya. My message. Kemudian kita enter, kita ketik cut my message gitu ya, ketikannya aja message. Sudah muncul
hasilnya itu, direktorinya itu, hasilnya itu greetings, how are you. Untuk langkah yang keempat, perintah fin tersebut merupakan perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerja stder. Oke. Di sini kita menggunakan perintah fin, dan perintah fin akan memulai pencarian di direktori yang ditentukan dan mencari semua subdirektori secara rekursif ya. Oke, kita ketikkan saja fin. Ini pakai kayak gini nih, ser gitu. Strip name, base, bintang, base. Kita enter. Oke, sudah muncul. Untuk hasilnya itu tanda yang begini itu apa namanya, ini saya kurang tahu, ini yang di sebelum name, sebelum strip name atau sesudah fin itu gunanya untuk mewakili directory home Anda ya, directory home masing-masing gitu. Di sini kan direktorinya pakainya Delia, jadi menggunakan directory Delia gitu ya. Kita ketik lagi di sini untuk langkah yang keempat itu fin, masih langkah yang keempat ya, etc strip name host, enter. Kemudian kita ketik lagi ya, kita ketik lagi. Oh, sudah selesai. Kita ketik lagi untuk langkah yang kelima ya. Di sini itu langkah yang kelima itu gunanya itu untuk mengarahkan ulang stder atau pesan kesalahan ke file, ya, file tersebut gitu ya. Langsung saja kita ketik fin etc strip name host 2 ini rr.txt. Udah, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi cut rr.txt, enter. Sudah selesai untuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini masih menggunakan simbol yang tadi ya, untuk mengarahkan sdter itu. Oke, kita langsung saja ke langkah yang keenam. Langkah yang keenam itu kita bisa mengarahkan stdot atau dan stder itu untuk menjadi dua ya, menjadi dua file terpisah, bisa kita arahkan ya. Kita ketik saja langsung ya. Sebentar teman-teman, seperti tadi ketikannya ya, ada bedanya dikit doang sih. Fin strip etc strip name, bukan strip ya, etc nya tuh pakainya garis miring ya, maaf saya salah sebut gitu. Terus host, kemudian ini lambang yang seperti tadi, std titik out, kemudian 2 lambang seperti tadi, terus enter std, kemudian err. Oke, enter. Nah, habis itu kita cut std titik err, kemudian kita enter. Habis itu kita ketik lagi cut std out ya, std titik out, kemudian kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya seperti di layar. Seperti itu. Selanjutnya ke langkah yang ketujuh, yaitu gunanya untuk mengarahkan ulang standar output stdout
Untuk langkah yang ketujuh ini gunanya itu bukan untuk standar output stdout doang ya. Di sini ada dua gunanya, yaitu untuk stdout dan standar error stderr ke satu file. Langsung saja kita ketikkan fin garis miring etc strip name host, lambang seperti tadi ya, fin, kemudian fin lagi, out 2 dan 1. Oke, kita enter. Kemudian kita ketik lagi cut fin out, cut fin out. Finnya ada titik ya, fin titik out. Kemudian kita enter. Udah muncul untuk langkah yang ke-7. Kita lanjut saja ke langkah yang ke-8, yaitu standar input stdin. tr A sampai Z atau A sampai Z. Kita enter. Nah, seperti itu. Sudah ya. Kita ketik lagi deh ya. Oke, kita ketik this is interesting. Nah, sudah. How do I stop this? How do I stop this. Nah, enter. Nah, sudah. Sini sudah seperti ini. Kemudian kita sudah, kita kontrol D ya, agar kita bisa ketik ke direktori kita lagi. Kita kontrol D setelah itu ya. Kita masuk ke langkah yang 9, yaitu perintah tr menerima input keyboard stdin, menerjemahkan karakter dan kemudian mengarahkan output ke stdout. Untuk membuat file dengan semua karakter huruf kecil, jalankan perintah berikut yang kita ketikkan ini ya. tr A sampai Z, oke, seperti itu. My file, enter. Nah, sudah. wow wow, ini besar sih ya. Wow, I see no, kemudian kita enter. This work, WORK, tanda pentung. Nah, sudah, kita enter. Kontrol D lagi ya, seperti tadi. Oke. Kita ketik lagi cut my file. Enter. Nah, sudah muncul hasilnya ya. Kita lanjut ke langkah yang ke-10. Langkah yang ke-10 ini untuk menggunakan perintah tr dengan mengarahkan ulang stdin dari file ya. Cut my file, kemudian di enter. Habis itu tr A sampai Z, A besar sampai Z besar. Maaf salah ini. Nah,
Habis itu kebalikannya ya simbolnya, my file. Enter. Oke, kita lanjut ke langkah yang ke-11. Langkah yang ke-11 bisa kita ketikkan ls strip l garis miring etc. Itu tanda apa ya teman-teman? Bukan ya, tanda garis ini ya, garis tegak lurus ya. Oke, kita habis itu kita ketikkan ls strip l garis miring etc, terus garis tegak lurus ini ya. Habis itu kita ketik more, enter. Wah, hasilnya banyak sekali ya. Oke. Untuk melanjutkan ini apa? Kita ketik ctrl-c. Bukan Ctrl D ya. Untuk keluar dari daftar ini ya. Langsung saja ke langkah yang ke-12. Kita bisa ketikkan langsung ya. Cut garis strip D titik 2 strip F 1 etc password PASSWD, enter. Nah, sudah. Kita langsung masuk ke langkah yang ke-13. Sama seperti tadi ketikannya ya. Cut strip D strip F1 garis miring etc garis miring PASSWD, tanda yang tadi itu lagi short, kita enter. Oke, bisa kita masuk ke langkah yang terakhir untuk ini, untuk masalah yang ini, pipa ini. Kita ketikkan langkah yang terakhir itu, atau langkah yang ke-14 ya, langkah yang terakhir ini ya. Kita ketikkan seperti tadi, masih sama, cuman beda di belakangnya saja ya. Strip D, strip F1 garis miring etc garis miring password, kemudian tanda tadi short, tanda tadi more, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita Ctrl C biar kita bisa melanjutkan yang selanjutnya. Oke, di sini kita sudah selesai ya untuk yang masalah yang pertama ya. Untuk langkah-langkah yang dari 1 sampai 14 itu kita sudah selesai untuk pembahasan tentang pipa dan pengalihan baris perintah. Selanjutnya kita masuk ke mana? Masuk ke cara yang selanjutnya, atau yang masalah tentang melihat file teks besar. Di sini itu banyak langkah-langkahnya seperti tadi. Untuk mempersingkat waktu agar durasinya ini tidak terlalu panjang ya, bisa kita langsung saja ketikkan ya. Untuk langkah yang pertama ya. Di sini itu kemungkinan terlalu besar untuk ditampilkan di garis miring etc atau garis miring password layar tanpa menggulir layar ya. Untuk melihat demonstrasi ini, gunakan perintah cut untuk menampilkan seluruh isi dari file etc atau garis miring password ya. Kita bisa ketik saja langsung cut garis miring etc garis miring password passwd, enter. Nah, di sini itunya sudah muncul banyak banget hasilnya. Ini langkah yang kedua, gunakan perintah more untuk menampilkan seluruh isi file etc passwd, more garis miring etc garis miring PASSWD,
Oke, setelah kita ketikkan ini, kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya ya. Di sini hasilnya seperti itu. Untuk bisa kembali ke melanjutkan direktori selanjutnya itu kita bisa Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C ya. Kemudian kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu cukup simpel banget ini. Simpel banget ini kita. Langkah yang ketiga itu kita ketikkan huruf H saja. Saat Anda berada dalam perintah more, langkah yang ketiga ini nih ya. Kata-katanya itu, saat Anda berada dalam perintah more, Anda dapat melihat layar bantuan dengan menekan tombol H. Kita tekan saja langsung ya tombol H ya. Nah, seperti itu, kemudian kita enter. Nah, sudah kan nih, ini sudah bisa dilihat ya teman-teman. Seperti itu, benar kan? Untuk langkah yang keempat itu, tekan spacebar untuk melihat sisa dokumen. Bisa kita ketikkan spacebar. Seperti ini, space. Oke, besar ya. Space. Ini, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Untuk langkah yang kelima ini, kita bisa gunakan perintah less untuk menampilkan seluruh isi file etc atau psswd. Kemudian cari kata bin, gunakan N untuk maju dan N besar untuk mundur. Terakhir keluar dari rest pagar dengan mengetik huruf key. Kita bisa ketik less garis miring etc double s ya, less garis miring etc garis passwd, enter. Setelah itu kita bisa cari kata bin ya, bin. Habis itu kita N kecil untuk maju ya, seperti itu. N besar untuk mundur. Kemudian agar kita balik lagi ke direktori awal itu, agar kita bisa melanjutkan itu, kita ketik key. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ke langkah yang keenam. Langkah yang keenam itu kita bisa menggunakan perintah head untuk menampilkan bagian atas file. Kita ketik saja langsung head garis miring etc garis miring passwd, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Untuk langkah yang ketujuh yaitu gunakan perintah tile untuk menampilkan 10 baris terakhir file etc atau psswd. Tile garis miring etc garis miring passwd, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-8, gunakan perintah head untuk menampilkan dua baris pertama ya, strip 2 berhubung dua baris pertama ya, enter. Nah, seperti itu. Langkah yang ke-9 yaitu kita bisa gunakan untuk menyalurkan output dari perintah ls ke perintah tile, menampilkan 5 nama file terakhir. 5 nama file terakhir ya. Maaf teman-teman, gelap. Lanjut lagi ya teman-teman, maaf tadi itu lampunya mati ya. Oke, lanjut lagi ke berapa tadi, langkah yang ke-9 ya. Kita ketikkan ls garis miring etc kemudian tile strip 5, enter. Oke, sudah muncul hasilnya. Kemudian kita
ke langkah yang 10 untuk menentukan berapa banyak baris yang akan dihasilkan dengan perintah head dengan menggunakan opsi strip n dan strip pagar, di mana pagar ini jumlah baris yang dihitung dari bagian bawah keluar untuk dikecualikan ya. Langsung saja kita ketik ya, head strip n strip 20 garis miring etc garis miring PASSWD, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Ini untuk melihat file teks besar ini kita sudah selesai, hanya sampai berapa tadi, 9 langkah ya. 9 langkah cukup sedikit ya. Kita bisa tidak 9, 10 langkah ya. Kita bisa lanjut saja ke bab berikutnya, yaitu mencari teks menggunakan file ekspresif reguler. Di sini tuh caranya banyak ya. Jadi kita langsung saja mulai ya. Untuk mempersingkat waktu juga ya, kita bisa langsung saja mulai ke langkah yang pertama. Yaitu langkah yang pertama itu penggunaan grep dalam bentuk paling sederhana untuk mencari string karakter tertentu. Oke. CD garis miring etc, kemudian enter, kemudian kita grep SSHD PASSWD, enter. Nah, seperti itu teman-teman hasilnya. Langkah yang kedua yaitu ekspresi reguler adalah greedy, dalam arti bahwa mereka akan cocok dengan setiap contoh dari pola yang ditentukan. Kita ketik saja langsung grep root, oke, enter. Langkah yang ketiga yaitu untuk membatasi output. Kita bisa menggunakan ekspresi reguler untuk menentukan pola yang lebih tepat. Kita ketik grep tanda petik 1 ya. Terus ini, kemudian root, tutupnya tanda petik 1, tanda petik 1, kemudian PASSWD, enter. Nah, sudah ketemu hasilnya. Untuk langkah yang keempat yaitu cocokkan pola sinik di mana saja pada garis. Kemudian kita ketik langsung grep sinik CNC PASSWD, enter. Nah, sudah. Langkah yang kelima yaitu gunakan simbol dolar untuk mencocokkan pola sinik di akhir baris. Simbol dolar, grep sinik simbol dolar ya. Nah, seperti itu, tutup PASSWD. Nah, sudah. Langkah yang keenam, gunakan karakter titik untuk mencocokkan setiap karakter tunggal. Di sini itu pakainya karakter titik ya. Grep titik Y PASSWD, enter. Nah, sudah. Nah, langsung ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh itu karakter pipa, garis miring yang tadi, bukan garis miring ya, garis tegak lurus yang tadi, atau operator alternatif bertindak sebagai operator atau, misalnya ya, dalam perintah berikut untuk mencoba mencocokkan SSHD, root atau operator ya. Contohnya seperti itu. Kita ketik grep SSHD, bukan ini ya, bukan spasi ya, tapi pakainya ini garis tegak lurus ya. Operator
habis ketik operator, maaf kurang R ya, kurang R, operator, habis itu ditutup dengan tanda petik 1, kemudian kita ketik di enter PASSWD, kemudian enter. Nah, sudah ya. Perintah grep tidak mengenali pipa sebagai operator pergantian secara default ya. Perintah grep tersebut sebenarnya termasuk pipa sebagai karakter polos dalam pola yang akan dicocokkan ini ya. Langsung saja kita masuk ke langkah yang ke-8, gunakan saklar strip E besar untuk memungkinkan grep beroperasi dalam mode diperpanjang untuk mengenali operator pergantian. Oke. Strip E besar ya. Jangan E kecil. Makanya E besar. SSHD root operator tutup PSSWD enter. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Untuk langkah yang 9 itu gunakan ekspresi reguler extended lainnya. Kali ini dengan grep dengan pergantian dalam grup untuk mencocokkan pola string noob dan none yang akan dicocokkan ya, non nya. Grep no dalam kurung bin ya, bin tutup kurung PSSWD PASSWD, kemudian kita enter. Sudah. Oke, langsung saja kita ke tanda kurung ya. Maaf, ini untuk langkah yang ke-9 ini tanda kurung ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup karakter tanda tegak lurus tadi ya. Itu tujuannya tanda kurung itu. Untuk langkah yang ke-10 itu karakternya itu tanda kurungnya itu pakai yang seperti di layar yang akan saya ketikkan ini ya. Langsung deh biar teman-teman bisa pada lihat ya. Grep. Nah, seperti ini tanda kurungnya teman-teman. Nah, 0 sampai 9. Enter. Nah, sudah muncul. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-11 atau langkah yang terakhir di sini. Kita di sini itu menggunakan tanda kurung juga, tapi bukan tanda kurung seperti tadi. Di sini saya kurang tahu tanda kurung itu namanya tanda kurung apa ya. Cuman bisa saya ketikkan langsung biar teman-teman bisa pada lihat ya. Jadi tahu ya. Grep strip E besar. Nah, ini ya tanda kurungnya. Nah, seperti itu tanda kurungnya ya. Bukan di sini. 0 sampai 9. Bentar ya, teman-teman. Nah, di sini nih tanda kurungnya begini. Nah, seperti itu teman-teman menggunakannya kalau langkah yang ke-10 ini ya. Kemudian PASSWD. Kemudian di enter. Sudah selesai teman-teman. Untuk pertemuan ke-10 ini prakteknya sudah selesai. Mohon maaf ya, tadi ada kendala-kendala sedikit, mungkin ada berisik juga sedikit, mohon dimaafkan ya, dan dimaklumi ya teman-teman ya. Di sini saya Delia undur diri pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi.